Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anggi Setiawan di channel Anggi Setiawan 14. Dan setelah comeback, saya harus rajin buat video agar karena sekarang udah nggak bisa monetisasi guys. Jadi tolong dibantu agar kita bisa monetisasi kembali. Jadi sekarang ceritanya itu aku mau pergi kerja sekarang nih. Tuh tempat tinggalku, fotoku di situ. Sekarang aku mau berangkat kerja, dan sekalian berangkat kerja kita mau ngebahas hal-hal yang lagi rame di Jepang sekarang. Jadi Jepang itu sekarang lagi disorot di Indonesia, lagi jadi bahan perbincangan publik dengan beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi sambil kita balik ya, jadi sambil kita pergi kerja sambil kita bahas guys. Oke, jadi sekalian pergi kerja sekalian kita bahas kasus apa-apa aja yang terjadi akhir-akhir ini guys. Jadi sekarang Jepang tuh lagi disorot publik, lagi disorot di media karena banyak kasus yang terjadi, khususnya kasus yang ada hubungannya dengan orang Indonesia ya. Bye bye, ma, bye bye. Jadi Jepang baru-baru ini sangat-sangat disorot oleh publik. Jadi terutama awalnya tuh kasus ini ya, PSHT gitu. Jadi kan ada seorang YouTuber, ya aku sebut aja namanya Neo Japan, dia buat video tentang komentarnya mengenai perkumpulan itu. Aku di sini cuman ngebahas ya, nggak ada tendensi apapun tentang PSHT, tentang Neo Japan, nggak ada membela pihak ini pihak ini. Jadi cuman pure ngebahas. Jadi yang pertama itu Neo Japan kemarin awalnya itu buat video tentang banyaknya anggota-anggota PSHT itu yang ngebarin bendera di mana-mana gitu. Jadi kayak jangan gitulah di negara orang, taati peraturan gitu-gitu. Ternyata akhirnya diserang. Terus ngebahas ini juga rame tentang orang Indonesia yang di perusahaan itu baru datang seminggu udah mencuri gitu kasusnya. Jadi perusahaan itu komplain ke Neo Japan gitu. Terus Neo Japan ngasih saran buat orang-orang Indonesia yang ada di Jepang buat jaga nama baik, taati peraturan gitu-gitu. Ternyata disalahgunakan videonya. Terus Neo Japan diserang lagi gitu-gitu. Dibilang kenapa nggak pemerintah langsung, kenapa nggak ini, kenapa nggak itu. Ya ambil aja positifnya gitu. Ya orang Indonesia di sini tuh ya memang harus taat aturan gitu, nggak harus cari sumbernya. Kenapa pemerintah nggak nelpon langsung pemerintah Indonesia gitu-gitu. Ya ambil aja positifnya harusnya. Tapi ternyata videonya dipelintir ini dipelintir itu oleh pihak-pihak tertentu. Jadinya pesan positif yang harusnya tersampaikan itu nggak tersampaikan dengan baik gitu. Itu juga rame kemarin itu. Dan baru-baru ini lagi rame juga tentang ini ya, seorang pemagang baru datang nih, pemagang jadi baru datang dari Indonesia ke Jepang dan masih pelatihan bahasa Jepang. Jadi kalau dari Indonesia ke Jepang itu di Jepang nggak langsung kerja, pelatihan dulu, bahasanya diperbaikin, bahasanya oke, baru masuk ke tempat kerja masing-masing. Nah, pelatihan ini namanya kan Senta. Aku dulu juga ada kayak gitu, cuman kan programnya beda. Kalau mereka ini kayaknya program magang, itu namanya Senta mereka lah gitu. Jadi baru datang ke Indonesia, niatnya mau nabung, mau ngumpulin uang biar bisa
naikin derajat keluarga gitu-gitulah kan. Ke Jepang ini tujuannya beda-beda gitu, masing-masing tujuannya, banyak tujuan masing-masing. Tapi ternyata waktu di Senta itu, waktu di tempat pelatihan itu, pemagang baru yang baru datang ini ternyata mabuk-mabukan, terus dalam keadaan mabuk dia masak mie di dapur Senta ini. Terus dalam keadaan mabuk dia masak mie, akhirnya Senta atau tempat pelatihan ini jadinya kebakaran gitu. Bang, abang dari mana informasinya? Banyak di TikTok itu banyak. Itu informasinya benar atau enggak? Kalau misalnya nggak benar juga, tapi udah banyak yang ngebahas gitu. Ada 10 lebih bahkan yang ngebahas bahwa itu memang benar orang Indonesia yang masak mie dan akhirnya membuat kebakaran itu gitu. Jadi itu kasus-kasus yang update terkini dari Jepang. Gimana ya? Maksudnya datang ke sini ngapain sih mabuk-mabukan gitu? Aku juga bingung lihat orang-orang kayak gitu tuh. Aku bukan sok suci, sok apa ya. Aku nggak ngerokok, nggak mabuk gitu. Cuman kalau ngelihat orang mabuk, lihat orang ngerokok, ya itu kan terserah mereka, pribadi mereka gitu. Aku nggak mau ngurus-ngurusin itu. Cuman kalau sampai udah ngerugikan orang lain, udah buat jelek nama orang lain gitu kan, itu udah hak kita lah ngebahasnya gitu. Hak kita lah membela diri gitu. Jadi ngapain lah mabuk-mabukan, ngapain lah ngerugiin orang lain gitu-gitu. Itu sih harusnya kan datang ke Jepang itu ya, niat awalnya itu apa? Kita pikir niat awal itu datang ke Jepang apa? Mau nabung, mau bayar hutang keluarga, bayar hutang orang tua. Contohnya nih, nggak semua orang yang ke Jepang itu mau bayar hutang, tapi kebanyakan orang yang ke Jepang itu ada hutangnya dan mau dibayar waktu dia di Jepang gitu. Jadi kalau udah kejadian kayak gitu gimana? Dan yang lebih mencengangkan lagi adalah kalau memang terbukti itu orang Indonesia, kalau memang terbukti itu gara-gara dia masak mie dalam keadaan mabuk, membuat Senta, membuat tempat pelatihan itu jadi terbakar, katanya akan didenda sekitar 800 jutaan gitu. Sebenarnya secara besar uangnya itu belum seberapa 800 juta dibanding ngebangun Senta itu mungkin bahkan MM-an kalau di Jepang sendiri. Ini didenda 800 juta. Kita dengar 800 juta aja udah, wah itu udah angka yang fantastis gitu. Didenda 800 juta gara-gara mabuk, masak mie dan jadinya ngebakar satu Senta. Masalahnya kan baru datang, ngebayarnya gimana coba? Kalau ujung-ujungnya nggak, ya di kolom komentar aku lihat gimana cara ngebayarnya. Ada yang bilang open donasi, ada yang bilang ya dari kirim dari keluarga gitu-gitu. Ya kan, cuman kita lihatlah di sini kerja itu bukan sembarang kerja. Kerja itu tekanan kerjanya juga tinggi, beban kerjanya juga tinggi gitu. Kalau misalnya kerja juga gajinya kita buat bayar itu lagi kan sia-sia gitu. Capek loh kerja di sini tuh guys, serius capek. Jadi buat kalian yang mau ke Jepang, yang mau bekerja di Jepang, yang udah ada niatan mau ke Jepang, apalagi terutama anak muda sekarang ya, maksudnya jangan disia-siain kesempatan kayak gitu. Gak banyak orang yang bisa kerja di Jepang. Itu kan selain keberuntungan juga ya banyak doa dari orang tua yang bisa membuat kalian itu bisa kerja di Jepang gitu. Jadi kalau udah punya kesempatan kerja di Jepang, jangan disia-siain.
Apalagi magang tuh nggak lama loh, cuman 5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun. Jadi waktu 3 tahun itu ya digunain semaksimal mungkin. Kalau misalnya bisa ngambil ujian lagi, SSW lagi buat Toktegino diambil, jangan sia-siain kesempatan kayak gitu. Kalau misalnya mau di Jepang lama, ya digunain waktunya semaksimal mungkin gitu. Ini di Jepang 3 tahun, gajinya juga nggak seberapa, mabuk-mabukan, ini tuh nggak belajar. Tiba-tiba udah 3 tahun pulang, yang dibawa apa? Air Jordan, Samba, Apple Watch, sama iPad, sama MacBook. Nanti 3 bulan di Indonesia dijual. Setelah itu nggak punya apa-apa lagi, nggak punya harta, nggak punya tabungan, nggak punya tanah, nggak punya uang lagi. Ujung-ujungnya bingung dan balik lagi ke Jepang. Jadi kalau misalnya masih punya kesempatan, ya kalau masih bisa balik ke Jepang. Kalau nggak bisa ya ujung-ujungnya lontang-lantung lagi di Indonesia. Dan aku udah sampai ke tempat kerja aku guys nih. Aku udah mau masuk. Sekarang jam 9.03. Aku hari ini masuk jam 9.30. Jadi gitu aja pembahasan tentang Jepang. Jadi sebisa mungkin aku bakal upload video sebanyak mungkin, sesempatnya aku upload. Apalagi yang mau kita bahas tentang perjepangan ini, mari ramaikan kolom komentar. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.